Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang untuk menikmati kehadiran Tuhan. Yang siap untuk menerima berkat dan urapan Tuhan, mari lambaikan tangan kita menghadap Tuhan dengan hati yang tertuju bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, urapan kami ya Bapa, sucikan kudusnya kami, layakan kami ya Tuhan, sembunyikan kami Tuhan atas segala dosa kami. Silakan Bapak Ibu berdoa di dalam hati. Saya dan Singa akan memberikan pujian. Haleluya. Di hatiku dengan hadimu, ku rindu mengenal suaramu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Ku deras dalam hatimu, ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Katakan di hatiku dengan hadimu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
berserah kepada Tuhan. Jangan satupun berkat Tuhan hari ini terlewat dalam hidupmu. Jangan merasa diri kuat, jangan merasa diri hebat. Tapi minta Tuhan menuntun, memimpin kita pribadi dan pribadi. Minta Tuhan jangan kita satu, supaya kita satu, kita mampu melewati setiap tantangan yang kita hadapi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa.
kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang sangat baik. Engkau Allah yang baik. Jika sebagian kita tidak merasa kebaikan Tuhan, berarti hatinya masih sempit. Ketika dia merasakan kebaikan Tuhan, mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih yang tak terhingga yang kami lakukan Tuhan. Ini pujian kesukaan kami. Ini pujian kami Tuhan, walaupun jauh dan sempurna. Tapi ini kami Tuhan. Ini setiap hari kami. Terbukti kami dari pagi, siang sampai pada malam ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, tutup bungkus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Lawat setiap kami. Jangan tinggalkan seorang pun dari kami yang tidak menerima urapan-Mu. Dan biarlah kami bersehati, kami tolak segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Dan kami berikan kebebasan buat Roh Kudus melawat setiap kami. Berkati setiap kami yang melayani. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang akan persiapan melayani juga. Dan berkati setiap umat-Mu. Dan biarlah kami mau beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sudah menghabiskan ibadah ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami semua bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan
Supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, dia dirasakan kalah, semua makhluk di bumi dengan sama masuk ke banyak bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, dia dirasakan kalah, musik terjadinya, semua makhluk dengan selamat angkat pujian, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita bikin challenge ya, kalau bilang Tuhan baik, kita ikuti siapa yang saya tunjuk, yang saya kenal saja dulu. Kita mulai dari kepala, siap, kasih gerakan yang terhadap kita semua ikuti, siap. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, kepala goyang cantik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kenakan yang terbaik. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Minta silakan. Satu dalam hidupku selalu setia, sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik, dalam hidupku selalu setia, sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Bersorak dan luar biasa, haleluya. Bersorak Tuhan kuasa berkuasa, angkat suara kemuliaan, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka menyembahmu, Yesus kau di dalamku. Luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhan ku dahsyat berkuasa, angkat suaraku, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka menyembahmu, Yesus kau di dalamku. Haleluya, 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 haleluya. Capek? Capek. Wajar buat Tuhan. Seberapa kita yang tahu kebaikan Tuhan?
Mungkin kita akan merasa sulit Bapak Ibu menghadapi hari esok. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita meninggalkan Tuhan. Mungkin kita kadang menomorduakan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menomorduakan kita. Haleluya. Yesus. Katakan sama-sama, musim akan selalu berganti. Tapi kasih Tuhan akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yang wanita berikan pujian ini akan selalu bersatu setiap kata-katanya. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan Yesus tidak akan berubah selamanya. Tetap percaya. Yang wanita berdoa, yang pria berpujian. Tuhan memberkati.
kami pribadi. Kau ada setiap kali. Kau ada bagi kami. Ketika semua orang meninggalkan kami. Dia menenangkanku dan pelihara ini dengan lembut Yes. Selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku. Seumur hidupku. Yang sudah alami kebaikan Tuhan, mari angkat suaramu dan bermasuk. Haleluya, katakan Kau baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setiamu, selama-lamanya ya Tuhan, masih setia dan rahmat-Mu kami nyanyikan. Setiap pagi, setiap malam kami nyanyikan. Haleluya.
Engkau baik di dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Tuhan yang baik. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan firman-Mu mengatakan bahwa kasih setia dan rahmat-Mu senantiasa baru dalam kehidupan kami. Tidak pernah usang, tidak pernah habis, tidak pernah berkarat di dalam kehidupan kami. Dan kami deklarasikan pada malam hari ini, sore hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena kekuatan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya di tahun ini, di tahun 2025 ini, kami juga akan berjalan di dalam kebaikan Tuhan. Kami berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kami berjalan di dalam kasih setia Tuhan. Dan kami percaya di dalam tahun ini, kami percaya tahun ini kami akan alami kemenangan terobosan dalam hidup kami. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu pada sore hari ini. Luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau menggenapi firman-Mu saat ujian dinaikkan. Engkau bertahta, Engkau berkuasa Tuhan di dalam kehidupan kami dan dalam pertemuan ibadah kami. Kami percaya tidak pernah sia-sia orang datang untuk cari hadirat Tuhan. Tidak pernah sia-sia orang datang untuk bertemu dengan Tuhan. Karena mereka akan kembali pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Kami percaya malam hari ini yang berkekurangan akan diberkati oleh Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan akan adakan terobosan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, bersama dengan Yesus kami percaya kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih, urapi firman-Mu pada malam hari ini, berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, bersabda dan ubahkan kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita siap diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita suara yang meriah-meriah kita. Silakan dulu. Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Iya, haleluya. Saya udah lama ya nggak berkeringat kalau ujian kecuali di sini aja. Oke, terima kasih buat Ibu Gembala dan Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan sekali lagi buat saya untuk berbagi firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Reno dan Bu Fani yang selalu mengantar saya kemana-mana. Dan saudara Sotir ya, dia tunjuk dirinya ya. Oke, haleluya. Sudah siap diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Saudara, ini masih Januari ya? Ini Januari ya Mas ya? Masih Januari ya. Jadi menurut saya kalau Januari itu bulan-bulan awal kita akan selalu berbicara tentang the future, tentang masa depan ya, saudara ya. Ketika kita masuk di tahun ini, katanya berdasarkan prediksi, ramalan ya, beberapa orang, maka tahun ini bukan tahun yang baik-baik aja katanya ya. Dunia sedang mengalami krisis yang besar, bukan hanya Indonesia tapi negara-negara. Oleh karena itu saya juga bersyukur karena di tahun ini kayaknya pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa ini adalah orang-orang yang ya menurut saya ada orang-orang strongman gitu ya. Nah, saudara, yang selalu jadi pertanyaan di awal-awal tahun ini adalah bagaimana kita bisa memastikan saudara, bahwa tahun ini bukan hanya kita mengawali dengan baik, tetapi tahun ini kita juga boleh mengakhiri dengan baik. Dan bukan hanya mengakhiri dengan baik, tapi kita selalu percaya bahwa setiap tahun kita selalu akhiri dengan lebih baik lagi. Nah, saudara, oleh karena itu saudara, manusia itu selalu mencari tahu saudara, bagaimana my future, masa depan saya itu boleh terjamin. Oleh karena itu sampai sekarang saudara yang namanya orang pinter itu ya, Jakarta banyak orang pinter nggak? Kalau di Jawa banyak orang pinter ya, bukan pinter matematika saudara, orang sakti itu saudara. Segala macam ramalan, kartu tarot, apalagi saudara, kaca pembesar ya, bukan itu pembesar ya, kaca ramalan ya. Orang selalu cari tahu bagaimana nasib saya, bagaimana nasib saya di tahun ini ya. Bentar lagi Imlek saudara, kongsi baca ya. Kemarin saya lihat, saya baru tahu this year is the year of snake ya.
tahun ular. Saudara, ular itu yang gluget-gluget ya. Tahun ular ya. Terus kemarin Pak Andaya juga ngomong ularnya ular tanah katanya ya, Saudara. Wah, saya percaya, saya nggak ikuti ramalan ya, tapi saya percaya di tahun-tahun ini kalau mendekati Imlek ini masih keluar juga orang-orang pintar dari kaum saya ya, Saudara. Ramalan. Siomu apa? Tikus. Waduh. Bahaya, tikus itu musuhnya ular gitu kan, Saudara ya. Seperti itulah. Siong ya, kita harus gini ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kita nggak percaya lagi dengan hal semacam itu. Amin. Karena kita percaya setiap hari adalah hari yang baik. Setiap minggu adalah minggu yang baik. Setiap bulan adalah bulan yang baik. Setiap tahun adalah tahun yang baik. Mau tahun ular, tahun kerbau, Saudara, tahun apa lagi, tetap baik, Saudara ya. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah begini, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu mendapatkan sebuah keyakinan, Saudara, dari firman Tuhan, bahwa memang masa depan kita itu terjamin. Nah, oleh karena itu saya percaya Roh Kudus gerakan saya untuk kita baca bersama-sama. Saya ingin bagikan ini di dalam Yeremia 29. Yeremia 29, saya percaya ini ayat yang udah gak asing lagi. Ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yuk kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan dan bukan untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh. Yang percaya kita firman Allah katakan bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Kenapa? Karena ayat ini, Saudara, ketika Tuhan berbicara lewat Nabi Yeremia, sebab aku, Yahweh, aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu, dalam konteksnya adalah Israel. Demikianlah firman Yahweh, yaitu rancangan damai sejahtera shalom, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, firman ini turun, Saudara, kepada Nabi Yeremia, disampaikan kepada Israel bukan ketika Israel dalam kondisi yang baik-baik saja. Surat ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat di buku, kalau sudah masih pakai Alkitab buku, Saudara, judulnya jelas sekali, Surat Yeremia kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Jadi orang Israel pada waktu itu dibuang, Saudara. Orang Israel bukan sekedar dijajah, tapi dibuang, diangkut, Saudara, keluar. Jadi kalau Saudara ini orang Israel ini diangkut dari Bougainville ini diangkut, Saudara ya, dibuang atau ke planet Bekasi, mungkin, Saudara ya, mungkin, Saudara ya, seperti itu, Saudara. Nah, Saudara, ini bukan hanya berbicara masalah kesusahan, kesulitan, Saudara, tetapi saya percaya krisis yang dialami Israel ini juga adalah krisis rohani. Kenapa? Sebab Israel ini sangat percaya bahwa dia ini biji matanya Tuhan. Makanya ketika Nabi Yeremia misalnya mengatakan, ya nabi-nabi mengatakan kepada Israel, Israel, bertobat lu. Nah, itu bahasa Jakartanya ya. Kalau lu nggak bertobat, Tuhan akan kirim bangsa lain untuk menjajah engkau, untuk mengalahkan engkau. Israel kepedean, ngomong gini, nggak mungkin. Kami adalah biji matanya Tuhan. Gak ada orang yang mau serahkan biji mata Tuhan. Jadi bagaimanapun juga Israel mengatakan apa? Kami tidak akan pernah mengalami kecelakaan. Tapi justru yang terjadi adalah memang dikenapi firman Tuhan. Babilonia menyerang, Saudara. Israel dibawa, diangkut ke pembuangan. Krisis ini bukannya krisis ekonomi. Krisis ini bukannya krisis politik. Tapi adalah krisis rohani. Israel merasa begini, oh ternyata Tuhan udah gak sayang lagi ya sama kita. Oh ternyata Tuhan sudah potong kita. Oh Tuhan rupanya sudah lupakan kita. Oh Tuhan sudah buang kita. Sehingga mungkin kita ini bukan biji matanya Tuhan, tapi gak tahu biji apa gitu, Saudara. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Di tengah-tengah no hope, di tengah-tengah tidak ada harapan, firman ini turun, Saudara, dari Tuhan kepada Yeremia. Dan Tuhan berkata kepada Israel, Israel, dengar. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara,
Kalau saudara mau renungkan Yeremia 29 ayat 11, ini kekayaan hikmatnya luar biasa. Ya sudah dipesan nih, ojo suwe-suwe buat baik, karena jangan lama-lama katanya. Saya ingin bagikan dua saja saudara yang menarik buat saya adalah pertama adalah ketika Tuhan berkata tentang rancangan, itu nomor satu. Yang kedua yaitu ketika Tuhan berbicara tentang hari depan atau masa depan. Sudah kalau baca kita mungkin sudah berpikir ini apa sih Pak menariknya dari kata rancangan? Rancangan ini ya biasa, Tuhan punya rancangan. Sudah dalam pengertian kita rancangan itu apa? Rancangan itu planning gitu ya. Rencana gitu ya. Sehingga ketika kita baca Yeremia 29 ayat 11 ketika Tuhan berkata, aku ini punya rancangan. Kita hanya mikir gini, oh ya Tuhan punya rencana. Oh Tuhan punya planning pada saya. Ya itu betul. Tetapi ketika beberapa tahun yang lalu saya berusaha untuk menyelami kata ini, saya mendapatkan bahwa kata rancangan yang ada dalam Yeremia 29 ayat 11 itu bukan hanya sekedar rencana, itu bukan hanya sekedar planning Bapak Ibu saya. Tapi kata ini diambil dari satu kata Ibrani, yaitu kata makasyabah. Waduh, apa ini? Snack? Oh tisu, saya kira snack ya saudara ya. Makasyabah saudara ya. Kata apa? Makasyabah. Coba katakan kiri kanan makasyabah. Ben pinter bahasa Ibrani saudara ya. Makasyabah. Nah makasyabah ini apa? Bapak Ibu saudara kalau lihat di dalam kamus, makasyabah ini bukan hanya sekedar rancangan, bukan hanya planning, tapi menurut saya ada dua yang menarik buat saya. Yang pertama berkata makasyabah, yang pertama artinya adalah tujuan, purpose. Itu yang ini tujuan. Ya tadi ya saya berangkat dari Kelapa Gading tujuannya ke Bougainville. Ya, kalau saya tadi kita berangkat nggak punya tujuan, waduh bahaya saudara. Dan bisa sampai ke Bougainville kemana-mana saudara. Nah ternyata Tuhan mengatakan ketika Tuhan mengatakan kepada Israel lewat Yeremia, ketika Tuhan mengatakan aku ini punya rancangan. Yang pertama Tuhan berkata aku ini punya tujuan dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara percayalah ini, bahwa hidupmu itu nggak pernah kebetulan dan hidupmu itu nggak pernah begini. Alah, surep ya Pak ngene, gitu ya bahasa Jawanya. Hidup tuh ya begini aja. Enggak, saudara. Setiap kita Tuhan itu punya tujuan. Wah, saya ini kecelakaan, Pak. Saya ini kecelakaan, Pak Pendeta. Ya. Dulu papi saya itu kecelakaan dia lahirkan saya. Enggak, saudara. Saya percaya berdasarkan firman Tuhan, setiap kita punya tujuan unik di mana hanya saudara sendiri yang bisa menggenapi tujuan itu dalam hidupnya. Ya, saya percaya bahwa Tuhan masih banyak bicara tentang kita ini unik. Ora podo di bahasa Jawanya, tidak sama, difference. Ya, manusia itu ada berapa miliar sudah dari zaman Adam sampai sekarang. Tapi ya ada sih mirip-mirip gitu ya. Tapi yang pelak jemblak itu enggak ada sudah. Itu bahasa Koreanya, pelak jemblak saudara ya, enggak ada. Contohnya adalah fingerprint ini saudara, makanya diciptakan saudara alat keamanan fingerprint. Saudara. Sidik jari kita tuh enggak ada yang sama. Terus ditemukan apa? Retina kita ini juga enggak sama saudara. Itu unik. Makanya Tuhan itu ciptakan kita tuh unik, enggak sama. Makanya ada seorang namanya John Mason, Bapak John Mason katakan ini, kamu tuh diciptakan original, jangan mati sebagai kopian. Kita sering ngopi orang lain, gitu kan? Bukan praktek ngopi, bukan sudah ngopi itu menjiplak orang lain, ya sudah. Oh kita harus belajar dari orang lain, tapi jangan jiplak orang lain. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, nggak sama, saudara. Ya, nggak sama. Bu Desi kok bisa nyanyi kok begitu ya? Kalau Bu Desi nyanyi kok kita seakan-akan bisa terangkat ke surga tingkat 3. Kalau saya yang nyanyi kok nyantol di platform ini gereja misalnya kayak gitu. Ya enggak sama saudara. Ya toh ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Dan Tuhan berkata, sudah aku ini punya tujuan. Hidup kita ini bukan kebetulan, tapi ada sebuah tujuan ilahi yang Tuhan mau kita genapi itu. Nah itu apa Pak? Tidak tahu. Bapak Ibu saudara harus cari tahu sendiri. Nah, saya harus suruh cari tahu semua purpose saudara ya blenger saudara ya saudara. Anda harus cari tahu sendiri. Ya. Apa tujuannya?
Tapi yang kedua menurut saya yang lebih hebat, Tuhan bukan hanya sekedar punya tujuan. Sebab kata makasyabah ini juga berarti adalah Inggrisnya invention. Invention itu kalau saya berartikan bebas itu penemuan. Penemuan-penemuan yang baru. Nah, kalau diartikan ke Yeremia 29 ayat 11, ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Saya dapatkan hikmat begini Saudara. Bahwa Tuhan itu bukan hanya men-setting tujuan kita, tetapi Tuhan itu juga berinvensi ke dalam hidup kita. Saat kita ini salah jalan ketika hendak mencapai tujuan. Berapa banyak kita yang seringkali salah jalan, merasa salah jalan. Atau ada malam hari Bapak Ibu Saudara merasa sedang salah jalan. Saya ini mestinya tidak di sini Pak. Saya ini mestinya di Amerika Pak. Mungkin gitu Saudara. Tapi saya kok ada di sini. Ada yang merasa begitu? Saya pernah ketemu sama orang yang merasa saya kayaknya salah, wrong. Saya itu salah bikin keputusan. Mestinya saya nggak menikah dengan ini. Mestinya saya nggak bekerja di sini. Mestinya saya nggak di sini. Saya ini sudah salah Pak. Salahnya itu nggak cuma satu tikungan, tapi bertikung-tikungan. Betul? Dan banyak orang merasa begini. Ketika decision yang dibuat itu salah, udah, the end of the world. Kiamat. Kabar baik ya sudah Yeremia 29 ayat 11 ketika Tuhan mengatakan rancangan makasyabah, dia berkata bahwa makasyabah itu adalah invention Tuhan. Tuhan itu punya invensi dalam hidup kita. Untuk mengilustrasi ini paling gampang kalau saudara itu berpergian pakai aplikasi itu loh saudara, pakai map itu loh. Ya toh, kalau kita ini sekarang kan gampang. Kalau dulu saudara kita misalnya saya dari Gading ke sini nggak tahu jalan, kan saya biasanya berhenti loh, turunkan kaca, Pak, tanya Pak, Bougainville kemana ya? Oh terus Pak, sebenarnya. Kalau sekarang kita kan enggak loh, semua sudah punya smartphone, telepon pintar. Saya harapkan bukannya teleponnya aja yang pintar, orangnya juga pintar, gitu kan saudara ya. Sudah kita sengaja setting gitu ke sini. Nah, kan itu diarahin, betul ya saudara ya? Ada yang suara cewek, ada yang suara cowok, ya kan? 200 meter belok ke kanan, 100 meter belok ke kiri, kan gitu kan saudara? Nah biasanya kita ini kan kadang-kadang begini saudara, jangan percaya sama map. Ini kayaknya jalannya nggak ke sini. Saya tuh dulu ingat diajak Pak Renal tuh jalannya nggak ke sini, jalannya itu ke kiri, tapi mapnya ngomongnya ke kanan.